Pemirsa, polisi menangkap pengendara arogan yang menganiaya remaja di sebuah minimarket di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan kader Satgas Cakra Buana PDIP itu terancam minimal 3 tahun penjara. Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang menganiaya seorang remaja di sebuah minimarket di Kelurahan Kuala Bekala, Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal kepada korban hingga melakukan penganiayaan. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat, dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya. Tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1, Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Medan, Sumatera Utara 17 Desember lalu. Video kemudian viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan kader Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus penganiayaan tersebut yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, kita bergabung bersama Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko. Selamat sore, Pak Riko. Selamat sore, Bang Pandi. Baik, Pak Riko, ini pelaku sudah diamankan. Keterangan dari pelaku, alasan dia melakukan penganiayaan apa sebenarnya, Pak? Jadi keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka bahwa dia marah karena si anak korban mengeluarkan kata-kata yang menurut tersangka tidak sopan. Tapi pada saat peristiwa tersebut sebenarnya apakah ada saling senggol atau tabrak kendaraan antara sepeda motor korban dengan mobil pelaku, Pak? Kalau kita lihat rekaman CCTV itu pada saat tersangka memarkirkan mobil, kita bisa lihat bahwa mobilnya menyenggol kendaraan anak korban yang diparkir di depan minimarket tersebut. Jadi bisa dipastikan pelaku ini dalam peristiwa tersebut memang salah karena menyenggol motor dari korban? Jadi yang kita tangani bukan terkait dengan menyenggol kendaraan, namun penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka kepada anak korban. Iya, tapi maksud saya memang dalam hal ini sudah terbukti bahwa memang ada kesalahan juga ya dari tabrakan tersebut, senggolan kendaraan tersebut, Pak. Ya, itu awalnya memang seperti itu, namun dari anak korban tidak mempermasalahkan. Dia hanya meminta tersangka untuk meminggirkan kendaraannya karena dia mau keluar. Baik, Pak Riko, kami ingin konfirmasi, benarkah ini pelaku merupakan kader Satgas dari salah satu partai politik, Pak? Kami tidak masuk ke situ ya, jadi kami hanya menangani kasusnya. Kita tidak terkait menangani, nggak ada hubungannya dengan partai politik. Baik, kalau kondisi korban mengalami luka-luka seperti apa? Jadi dari hasil visum yang kita dapatkan dari dokter, tidak ditemukan luka. Oke, baik. Tapi pada saat peristiwa tersebut kita hanya bisa menyaksikan sepotong dari videonya tersebut. Bagaimana kronologis selengkapnya, Pak? Apakah memang ada yang kemudian melerai ketika pelaku memukul korban atau bagaimana, Pak Riko? Jadi kita sudah memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP, khususnya karyawan minimarket tersebut. Jadi setelah kejadian, si anak korban ini masuk lagi ke dalam minimarket dan dilerai oleh beberapa karyawan yang ada di minimarket tersebut. Pak Riko, tadi Anda katakan bahwa tidak ada luka-luka yang dialami korban, tapi kasus ini saya ingin konfirmasi tetap berlanjut ya, Pak ya? Tetap berlanjut meskipun tidak ditemukan luka, namun kita dari alat bukti yang ada, yaitu rekaman CCTV, kita bisa lihat bahwa tersangka melakukan kekerasan terhadap anak korban. Ada permintaan maaf dari pelaku kepada korban? Ada tadi pada saat kita press release yang bersangkutan secara langsung meminta maaf. Ancaman hukuman kepada pelaku, Pak Riko? Jadi yang bersangkutan kita jerat dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C
dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan. Denda paling banyak 72 juta rupiah. Baik, Pak Riko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore.